Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang kami hormati, di penghujung tahun 2022, sesaat lagi kita akan memasuki tahun 2023. Setiap berakhirnya tahun biasanya teman-teman mengadakan refleksi. Bisa semacam renungan dalam kehidupan. Bagaimana menapaki tahun 2023 mendatang misalnya, dan bagaimana mengevaluasi tahun sebelumnya. Nah, evaluasi atau refleksi diri itu harus dilakukan di dalam kehidupan. Sedangkan menyongsong di masa depan, kita bisa melakukan semacam resolusi atau juga mengatakan bahwa kita punya rencana panjang di masa depan. Nah, bagaimana sikap kita di tahun sebelumnya dan bagaimana kita akan menghadapi tahun-tahun mendatang. Nah, yang pertama adalah lakukan muhasabah diri sendiri. Muhasabah adalah melakukan koreksi perilaku, aktivitas, pemikiran yang saat ini kita lakukan. Apakah kita saat ini sudah mapan di dalam kehidupan peradaban, ataukah kita sudah memasuki fase kedewasaan? Apakah kita bisa menahan diri saat ada persoalan yang berarti, yang berat, sehingga kita terpukul, kita kaget? Apakah kita sabar? Ataukah kita juga ada persoalan-persoalan lain yang harus kita urai dengan kesabaran? Inilah catatan-catatan evaluasi diri yang berkaitan dengan emosional kita. Mungkin ibadah kita, mungkin rencana pemikiran masa depan. Tetapi evaluasi ini lebih banyak kepada sejauh mana pencapaian kita, sejauh mana kekurangan kita, sejauh mana kedoifan kita. Nah, dari catatan kekurangan ini, evaluasi ini, justru kita bisa melihat apa sebabnya. Apakah durasi waktu pendidikannya kurang? Apakah durasi interaksi sosialnya dengan masyarakat negatif atau positif? Itu yang akan kita lakukan. Jadi refleksi diri itu sebenarnya dalam rangka mencari kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang lain. Justru kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang lain. Itulah namanya muhasabah. Ya. Jadi muhasabah itu bukan memfitnah, tetapi melakukan introspeksi, mawas diri. Ya. Ada orang bilang mulat sari rohang rosowani. Mulat sariro itu memandang diri sendiri, ya. Hang rosowani, wah, berani meraba-raba jiwa kita, berani meraba-raba apa yang dilakukan kita benar atau salah. Ya. Jadi saya katakan bahwa dalam kehidupan ini berani mulat sari rohang rosowani. Kalau seseorang tidak berani mengoreksi diri, mawas diri, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pencapaian yang gemilang di masa depan. Kami ulang, jika seseorang tidak berani mawas diri, ya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pencapaian di masa depan yang gemilang. Kenapa? Dia tidak ngerti kelemahan dan kegagalan. Maka saya katakan, untuk mendapatkan keberhasilan, ya, maka dia harus berani melakukan langkah-langkah pemikiran, eksistensi di dalam kehidupannya. Dia harus melakukan terus perjuangan bahwa apa atau kurangnya, apa atau potensinya, apa atau kelebihannya, begitu loh. Jadi jika seseorang hanya diam, merasa hebat, merasa kuat, dia tidak bisa melakukan koreksi diri, mawas diri, bisa dipastikan masa depannya akan suram. Ya.
Kemudian yang berikutnya, setelah mawas diri, kemudian kita resolusi. Ya. Ada yang mengatakan cita-cita, ada yang mengatakan rencana langkah di masa depan. Apakah seseorang punya resolusi? Misalnya begini, ketika kita jadi YouTuber, kita berharap, satu, kita punya manfaat bagi umat. Dua, kita bisa menyampaikan aspirasi kita, gagasan kita, motivasi kita, agar motivasi ini membangun peradaban umat, membangun diri sendiri, keluarga, teman-teman, kawan, dan mitra-mitra kerja. Gitu. Kemudian, paling tidak kita punya andil di dalam kehidupan ini. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Dalam konsep ini. Ini yang membuat kita akan terus melakukan resolusi di masa depan. Yang ketiga, kita berharap siapa tahu ketika kita menjadi mitra YouTube, kita bisa mendapatkan sebagian kecil sumber penghasilan atau sebagian besar sumber penghasilan. Itu tidak munafik, pasti dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah apakah langkah kita, aktivitas kita bermanfaat bagi orang lain atau justru menimbulkan fitnah. Tidak sedikit teman-teman mitra kreator yang membuat konten berdampak pada ujung hukum, berdampak kepada ujung masalah, berdampak kepada persoalan-persoalan yang menjepit dia mengalami kesulitan menjadi masalah baru. Maka saya katakan memang tidak mudah menelurkan produk yang positif dalam kehidupan. Jadi bisa saja melakukan amar ma'ruf, ya. Bisa juga melakukan amal pesan kebaikan, ya. Bisa juga memunculkan amal gagasan yang indah, oke. Bisa juga memunculkan ide-ide kreatif positif, jos. Tetapi yang terpenting, apakah gagasan kita ini bisa diadopsi dalam kebaikan? Itu yang terpenting juga. Ya. Jadi saya katakan, bagaimana resolusi di masa depan itu? Ada juga resolusi masa depan menyangkut tentang pribadi. Misalnya, oke, saya akan melakukan resolusi semakin rajin beribadah. Saya akan melakukan resolusi untuk terus menebarkan kebaikan. Oh, saya akan melakukan kegiatan sedekah tiap seminggu dengan konsep Jumat Berkah misalnya. Jadi rencana-rencana itu terkonsep di dalam otak dan benak kita, bisa juga tertulis di dalam buku diari kita, buku rencana masa depan kita. Paling tidak di roh dan pemikiran kita akan bangkitkan masa depan dan jalan menuju masa depan dengan ridha Allah. Selama ada durasi umur, durasi waktu, ya, sebelum kita meninggal, karena konsepnya kul nafsi dha'iqatul maut, kita akan bakal meninggal. Selama Allah memberikan waktu tadi, maka waktu tadi digunakan sebaik-baik mungkin untuk ajang kebaikan, bukan ajang kemungkaran. Waktu durasi yang diberikan Allah itu untuk durasi ibadah, bukan menimbulkan resah. Durasi waktu yang diberikan sama Allah untuk peluang-peluang kemaslahatan, bukan kemungkaran. Itu yang terjadi. Jadi resolusi masa depan juga bisa diartikan dengan pencapaian-pencapaian materi dan non-materi. Ada yang pencapaian non-materi seperti intelektual, keimanan, kemudian etos kerja. Tetapi ada juga pencapaian materi, misalnya saya akan ganti motor yang sudah usang atau sudah jelek, yang sering rusak, kita ganti dengan motor yang baru. Oh, atau mungkin kita akan beli mobil yang baru yang menggantikan motor lama yang sudah mulai rusak. Nah, misalnya seperti, oh, kita akan memperbaiki rumah kita yang ini tiangnya sudah lapuk dimakan rayap, kita ganti tiangnya. Ya, misalnya begitu. Jadi intinya resolusi adalah rencana masa depan yang berkaitan dengan langkah-langkah kita untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Baik itu kawan, jadi di penghujung tahun ada dua hal yang kita lakukan. Satu, mawas diri, ya, atau koreksi, dan yang kedua adalah resolusi. Semoga kita bisa mengkoreksi diri kita di dalam memeriksa apa kekurangan kita
dan kita juga punya rencana masa depan demi kebaikan-kebaikan diri kita, keluarga kita, dan umat. Semoga bermanfaat. Masih bersama kami Sukramto Sastro di Bejo Channel. Semoga bermanfaat. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.